Selamat malam. Ya pemirsa, malam ini kita akan berdiskusi selama 1 jam bersama Bupati Mandaling Natal, Bapak Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution. Berbentuk pendidikan, apapun yang saya buat, baik dia yang mengandung historis legenda, agar generasi muda paham mengenai, baik itu pendidikan untuk perbaikan ekonomi dan juga perbaikan karakter. Sebagaimana yang saya bilang tentang Raja Batu. Kalau soal kita berbuat tidak disukai orang, saya ingin contohkan. Namun di dalamnya ada ular. Diangkat oleh orang itu ular dari api. Sebaik lepas api itu dicotok ular yang besar ini, ular yang berbisa. Tangan orang yang mengangkat lepas kembali. Namun dia tidak putus asa, dia punya ranting dicongkelnya. Keluar ular itu dari api. Nah, rupanya ada seseorang yang perhatikan, ditanya, Pak, apa motivasi Bapak? Apa yang mendorong Bapak? Sehingga ular itu Bapak angkat dari dalam api. Memperlihat dan membuka akal pikiran kita sendiri bahwa dalam berbuat baik belum tentu perbuatan baik kita itu mendapat sambutan bagus. Bisa jadi yang kita buat itu begitu baik, yang begitu bagus, malah mendapat cercaan, mendapat makian. Itu jangan pedulikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, walau dicaci maki, walau dipuja. Karena seseorang berbuat baik tidak perlu mendapat pujian, tidak perlu mendapat penghargaan, tidak perlu mendapat piagam. Yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi. Perbuatan baik itu jangan pernah kita harapkan pujian, seperti contoh ulama. Dan perbuatan baik biasanya tidak seperti itu dilihat orang. Dan ingat, sesudah tiada baru terasa. Tiada aja. Saya nggak peduli. Yang penting sama saya, yang saya buat itu sudah berdasarkan undang-undang. Tidak menyala dari segi hukum agama. Tidak bertentangan dengan hukum adat budaya. Apabila itu sudah pilar yang ini sudah saya tempuh, saya nggak perlu di kiri kanan. Bismillah, go. Tidak ada rasa sakit hati, Pak? Tidak. Kepada orang yang menghujat saya, kepada orang yang memusuhi saya, demi Allah, demi Tuhan, Allah ta'ala. Terkadang malam saya bacakan minimal 1 Allah. Ya Allah Tuhanku, sampaikanlah kepada orang yang menghujat saya di medsos, walaupun yang saya buat itu bagus. Mohon ya Allah, manakala ada pahala yang saya bacakan ini, sampaikanlah kepadanya dengan harapan, ya Allah bukakan pemikirannya agar dia menjadi pemimpin di masa akan datang. Itu doa dari tulus ya? Saya nggak ada dendam. Baik, yang benar itu tetap benar, yang bagus tetap bagus, emas itu tetap emas, walau dalam parit bercampur dengan lumpur, mohon maaf, bercampur dengan kotor manusia, tetap emas. Loyang itu tetap loyang, walau dibuat di dalam lemari, dibikin bagus tempat, tetap loyang. Artinya yang benar itu tetap benar, tidak hari ini besok, tidak besok lusa, tidak lusa saatnya. Saatnya itu, Pak? Ya, namun saya tetap berbuat yang benar. Yakin sekali? Kalau ucapan-ucapan sumbang yang harus saya ambil hati, saya tidak akan pernah. Acuhkan suara, biarkan anjing menggonggong, berartilah jalan terus gitu. Dengan catatan, Catatan. saya berjalan di atas rel, Siap. sudah sesuai dengan undang-undang pemerintahan, sudah sesuai dengan peraturan agama, dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah adat budaya. Kita bismillah. Serahlah kepada Maha Kuasa. Maha Kuasa. Karena Allah yang mau membalikkan hati manusia itu ya kan. Mohon maaf, saya tidak suka membenarkan yang biasa. Biasanya begitu kok, biasanya begitu kok. Saya ingin membiasakan Semestinya, Pak.
Buat apa saya ikut-ikutan dengan mereka membenarkan yang biasa? Dulu begitu kok, biasanya begitu kok. Nggak perlu. Yang benar itu benar. Itu prinsip. Saya sudah 37 tahun cara berpikir saya. Yang bodoh siapa? Saya dong. Ya, itu pasti. Rakyat itu apa? Amanah. Amanah loh rakyat itu. Kewajiban saya, tanggung jawab saya memperbaiki itu. Makanya setiap ucapan saya, setiap perbuatan saya, itu kan dakwah. Ngapain saya berteori itu? Gak perlu sama saya. Gak perlu. Yang penting action gitu, Pak. Yang penting saya action. Kita bilang jelek orang Papua. Dari segi apa? Mereka tidak suka bercerita ini ono ini, nggak perlu mereka. Yang penting dia berbuat. Saya suka seperti itu. Berteori nggak ada bukti. Rakyat butuh sentuhan kasih sayang. Rakyat butuh perbaikan. Makanya semampu saya perbaiki. Untuk apa saya nunggu APBD? Mohon maaf, saya Muslim, saya Islam. Tentu saya juga harus tunjukkan bahwa perbuatan saya tidak melawan agama. Kalau saya ikut-ikutan lagi dengan yang tidak benar, yang sudah sering terjadi, berarti bukan pemimpin dong saya. Nah, coba kembali kita ke ajaran Islam. Saya memimpin Madinah bukan dengan otak. Saya memimpin Madinah bukan dengan pintar. Kalau soal pintar barangkali banyak yang pintar dari saya. Iya, betul. Hanya saja ingat ya, yang ada di sini kali-kali. Kalau ini saya buat, berapa dapat saya? Iya. Saya memimpin Madinah dengan kalbu dan dengan otak. Makanya ada di sana rusak jembatan, ada di sana banjir, ada di sana rusak irigasi. Saya nyampe ke situ. Iya. Karena kalbu inilah yang mengantar saya ke situ. Di situ ada emak saya. Di situ ada anak saya. Di situ ada anak muda saya. Di situ ada ompong saya. Iya. Coba dengan otak. Nggak sampai situ, Pak. Loh, saya punya wakil. Iya, betul. Saya punya sekda kok. Iya. Saya punya asisten, saya punya camat, saya punya lurah, saya punya kepala desa. Artinya punya penggawa yang bisa disuruh. Makanya tetap setiap saat saya minta sama pejabat di seluruh tingkatan agar memimpin Madinah ini sesuai dengan tingkatan jabatan masing-masing. Iya. Dengan kalau Itu solusi yang coba kita buka sebagai seorang Islam, berapa kali dibuka Tuhan rupanya dalam Quran mengenai otak, berapa kali dibuka Tuhan mengenai pintar, hanya beberapa. Tapi kalau mengenai kalbu 330 kali lebih dibuka Tuhan, saking perlu adalah kalbu itu. Jadi saya ikutkan juga orang, wah sama saya. Yang jadi umat itu kan saya. Detik per detik, menit per menit, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun. Itu kan diminta Tuhan bertanggung jawab saya di akhirat. Diminta Tuhan. Jika saya tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar, apakah saya tidak akan lebih lama di neraka daripada di surga? Jika saya korupsi, sekarang rakyat Madinah hampir 600 ribu. Korupsi 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, sama aja. Carilah rakyat Madinah di daerah 600 ribu orang. Emak jam. Jika Allah mengasihkan umur saya 80 tahun, apakah saya tidak lebih lama mencari rakyat Madinah yang 600 ribu? Ya, kalau masih ada Indonesia, ya, kalau masih ada Sumatera Utara, ya, kalau masih ada Madinah di daerah. Betul ada. 16.000 rakyat Madinah bercampur dengan sekian triliun manusia di akhirat. Itu masih cari. Belum menenas. Kalau orang itu tidak memaafkan saya tidak akan dimaafkan Allah. Ya, betul. Ya Allah,
Masakan jabatan bupati mengantar saya ke neraka. Maka saya nggak gila harta, maka saya nggak punya harta dalam tingkatan apapun. Tetaplah dan berbuat apapun, ikhlaslah. Kalau ikhlas kita, insya Allah yang Maha Kuasa itu akan menolong kita. Saya bukan insinyur loh, tapi bisa saya buat jembatan, puluhan jembatan yang saya buat sendiri di Madinah. Puluhan jembatan. Kalau 25 meter ini jembatan panjangnya, 5 meter, 6 meter, 8 meter lebarnya. 2 malam siap saya. Iya, Pak. Saya bukan di sini. Kalau jalan barangkali bukan hanya puluhan kilometer lagi yang saya buat di Madinah, 200-an kilometer. Demikian juga untuk pelebaran tanpa PWD. Tolong Tuhannya sana. Di kota Natal 10 km, lebarnya dari awal sampai akhir 17 meter. Udah masuk yang ada membayar. Artinya apa? Ya saya tolong Tuhan. Ya kembali ke agama. Mengambil duri aja dari jalan surga. Ya. Bagaimana kalau membuat jalan? Kalau kita itu bukan untuk dia, bukan untuk mencari popularitas, bukan karena mau pilkada. Ikhlas dikasih Tuhan aja. Enak kok yang bertuhan itu apa? Dan kita nggak mau mendalaminya. Jadi seru ya. Hanya saja mungkin ya, saya termasuk pejabat yang paling miskin. Saya nggak punya apa-apa. Karena saya dunia nggak ada lagi. Sampai segitunya, Pak. Jadi tahun 85 saya naik haji. Alhamdulillah saya dikasih Allah kesempatan ke Palestina. Kasih Allah saya kesempatan. Kalau kita bandingkan sekarang susahnya masuk ke Masjid Al-Aqsa, saya sering menangis, bersyukur kesetiaan saya sampai di sini. Siap saya sholat ditempuk seseorang, mau saya, karena saya pakai peci hitam. Pak, Bapak orang Indonesia? Iya. Begini, orang Arab, sholat. Indonesia di mana Sumatera Utara? Belum, saya pernah loh jadi guru bahasa Arab dia ini Sumatera Utara. Saya lihat cerita di bimbingnya kan, jarang-jarang diarah. Tibalah saya di makam, kalau dia tidak ada dia. Saya sampai sekarang hafal. Saatnya lebih berdoa. Jika sujudku kepadamu ya Allah, karena takut akan neraka, bakarlah dengan hatinya. Jika sujudku kepadamu ya Allah, karena mendamba surgamu, tutuplah pintunya itu. Namun bila sujudku kepadamu ya Allah, semata-mata karena Engkau, janganlah palingkan wajah. Aku rindu akan keagunganmu. Manakala ada karunia untukku ya Allah di dunia, hibahkanlah kepada zuhud-zuhud, pada ulama-ulama barangkali. Dan jika ada karunia untukku di akhirat, hibahkanlah kepada sahabat-sahabat. Bagiku cukup Engkau. Makanya saya nggak ada di dunia. Saya 3 tahun loh kepala biro perlengkapan di kantor gubernur. Ya. 2005. Pada saat itulah biro paling prima dunia. 1 tahun tidak pernah di bawah 1 triliun yang harus saya tenderkan karena dipusatkan di situ. Tapi alhamdulillah meninggal Pak Razainal, meninggal Pak Rijal sebagai petinggi-petinggi yang saya anggap membentuk diri saya. Alhamdulillah, jangankan mobil, sepeda motor saja. Wallahi batullah. Meninggal petinggi yang dua itu, saya tidak sudah apa kemana-mana, naik angkot istilahnya. Saya malu. Jadi gimana yang malu Pak Bupati? Apabila saya korupsi, itu malu. Kalau karena miskin saya nggak malu. Nanti silakan lihat mobil yang saya punya hanya 1. Kita lagi kebetulan mau diperbaiki. Buatan 1964.
jika saya tersandung hukum di Madinah ini tinggal semua harta pemerintah ini. Iya. Saya akan pulang ke Medan dengan mobil. Saya nggak ada dunia lagi. Udah segitunya Pak ya. Loh, semuanya kan tinggal kok Pak. Iya, iya. Iya. Pak Harto 32 tahun. Ada bawa pulang. Nah, Pak Harto 32 tahun loh di Balut Sutra. Kain putih. Sama juga. Teman ini awal ya. Kain putih juga. Saya mencuri untuk anak saya. Saya tinggalkan kebun, saya tinggalkan galon. Ya kalau digunakannya untuk yang lain. Kalau digunakannya untuk berjudi. kita Kalau juga digunakannya untuk berzina. kita Sementara saya sudah di alam barza. Jadi mendapat transferan dosa saya setiap hari. Ampun ya Allah. Inilah ada dosa. Unik Mau ya. saya pula yang jadi yang cengeng. 13 meter memang, tapi 30 orang untuk mengangkatnya nggak bisa. Saya kira pakai mobil Volvo. Dan sudah berapa puluh jalan ke desa yang dibuat berkat izin Allah. Tapi dengan mobil itu saya sampai. Masih banyak desa di Madinah ini yang dulunya tidak pernah melihat mobil kecuali di TV. Saya Ya. buka, saya terabas pakai mobil saya itu. Baru beberapa hari kemudian